Dan yang terkini Istana telah menerima draft revisi Undang-Undang TNI yang akan dikaji sebelum Presiden mengirimkan Supres ke Parlemen untuk disahkan. Nah, revisi pasal yang memantik kekhawatiran publik adalah khususnya soal perluasan kewenangan TNI hingga ke ranah sipil. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan bahwa militer saat ini sudah berperan multifungsi, di mana prajurit TNI aktif terlibat dalam urusan sipil. Para pegiat demokrasi pun mengkritik revisi ini dan menyebutnya tidak jauh berbeda dengan pengakuan dwi fungsi ABRI, dan mereka menyatakan dwi fungsi ABRI adalah warisan Orde Baru yang seharusnya dikoreksi, bukan malah dilegalisasi dan dihidupkan kembali. Inilah Fact Check Metro Siang, kami akan hadirkan kepada Anda mengapa ini menjadi kontroversi ya terkait dengan revisi Undang-Undang TNI. Yang pertama, ini penyusunan rancangan undang-undang ini atau revisi ini hanya hitungan hari disetujui sebagai RUU inisiatif DPR dan langsung siap diusulkan kepada pemerintah. Selanjutnya ini juga sebenarnya tidak masuk prolegnas prioritas tahun 2024. Meskipun sudah terdaftar prolegnas 2020 dan 2024, banyak pihak yang menyatakan masih banyak RUU lain yang harusnya menjadi prioritas dan bukan Undang-Undang TNI ini. Dan yang jelas ini juga minim aspirasi publik, tidak ada pelibatan publik dalam pembahasan revisi Undang-Undang TNI itu sendiri. Selanjutnya yang menjadi kontroversi adalah pasal 53 ayat 1 dan juga 2 Undang-Undang TNI. Di sini kita akan lihat yang pertama ini menaikkan usia pensiun menjadi 60 tahun untuk level perwira dan juga 58 tahun ini untuk tingkatan bintara dan juga tamtama. Sementara itu bagi jabatan fungsional ini prajurit dapat melaksanakan dinas hingga maksimal usia 65 tahun. Meski demikian ada bantahan bahwa ini bukan untuk mengatasi permasalahan perwira yang non-job, tapi benar-benar untuk membantu tugas dari pemerintah dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya ini yang juga menuai kontroversi, terutama pasal 47 ayat 2 dari revisi Undang-Undang TNI. Kita akan lihat di mana prajurit TNI ini dapat menduduki jabatan sipil di semua kementerian atau lembaga yang membutuhkan tenaga dan juga keahlian prajurit aktif. Ini kita highlight di sini sesuai dengan kebijakan Presiden. Nah, itu dia yang menjadi kontroversi adalah frasa ini. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Namun sebelumnya dari DPR RI sendiri, kita akan simak pernyataan dari Badan Legislatif DPR RI yang seperti diketahui telah menyelesaikan pembahasan hanya dalam beberapa hari meskipun tidak masuk dalam prolegnas prioritas 2024. Kekhawatiran soal kembalinya dwi fungsi ABRI era Orde Baru pun dibantah. Ini ada pernyataan dari Supratman Andi Aktas yang merupakan Ketua Balik DPR bahwa apakah dengan begitu dwi fungsinya kembali? Kan enggak juga. Kan sudah ada 10 lembaga yang diduduki oleh perwira TNI, kan nggak ada masalah katanya. Nah, memang sebelumnya prajurit aktif hanya bisa menduduki jabatan sipil di 10 kementerian atau lembaga yang sejalan, ini harus dicatat, yang sejalan dengan peran dan fungsi tugas TNI, diantaranya Intelijen Negara, Sandi Negara, dan SAR Nasional. Tidak di luar itu, artinya memang benar-benar sejalan dengan fungsi dari TNI itu sendiri. Dan kita ingat lagi ya, selanjutnya bunyi revisi pasal 47 ayat 2 tadi ada frasa sesuai dengan kebijakan Presiden. Nah, frasa itulah yang menimbulkan multitafsir. Ini kita kutip dari peneliti imparsial Hussein Ahmad yang menyatakan, jadi kalau Presiden mau TNI bisa masuk semua jabatan sipil, itu sebetulnya the real definition dari dwi fungsi itu sendiri. Memang TNI bisa melakukan tugas di luar perang atau pertahanan, pemirsa, untuk membantu masyarakat sipil, misalkan dalam keadaan bencana. Tapi sekali lagi hanya bersifat sementara. Dan hal perbantuan inilah yang seharusnya dinilai perlu diatur lebih rinci, bukannya malah memberikan kewenangan penuh kepada TNI itu sendiri. Tapi tunggu dulu, ada argumentasi yang disebutkan oleh Panglima TNI. Apa dasar pernyataan kontroversial Panglima TNI yang menyebut TNI kini sudah multifungsi? Nah, ini argumen yang disebutkan, kita sudah ringkas dalam poin-poinnya. Yang pertama, banyak permintaan dari sektor non-pertahanan dan sudah dikerjakan sejak lama. Tadi dicontohkan ada dalam sektor pendidikan, kemudian kesehatan, bencana, dan sampai kepada pengamanan BTS di daerah-daerah. Kemudian juga bukan untuk masalah banyaknya perwira non-job, tapi semata untuk membantu program pemerintah. Itu tadi yang diungkapkan oleh Panglima TNI terkait dengan mengapa revisi Undang-Undang TNI ini penting dan tidak akan mengembalikan kepada dwi fungsi ABRI. Nah, masalahnya ini sebagai negara kan harus patuh pada peraturan yang berlaku. Kita lihat yang berikut ini ternyata diduga melanggar TAP MPR. Ini nomor tepatnya lebih TAP MPR nomor 6 tahun 2000, di mana di situ dalam konsideransinya menyatakan dengan tegas bahwa difungsi ABRI ini sebagai hal keliru dan menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan sosial politik. Banyak media yang menyebut ini sebagai bom waktu
jika terus dilanjutkan pembahasan soal revisi Undang-Undang TNI ini. Nah, oleh karena itu menyikapi hal ini ada rekomendasi yang dinyatakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk reformasi sektor keamanan yang terdiri dari beberapa organisasi pegiat demokrasi. Ini yang pertama adalah Panglima seharusnya lebih baik fokus pada reformasi TNI yang sampai saat ini masih terbengkalai. Kemudian juga harus dilakukan evaluasi dan koreksi atas jumlah pelaksana tupoksi yang menyalahi Undang-Undang TNI, terutama seperti meluasnya kehadiran militer di ranah sipil. Itulah yang harus diatur lebih lanjut, bukan malah menyerahkan sepenuhnya kepada TNI. Dan pemirsa, Kementerian Sekretariat Negara menyatakan sudah menerima draft revisi Undang-Undang TNI dan kini dalam kajian untuk proses selanjutnya. Pembahasan ini pun diharapkan melibatkan partisipasi publik yang bermakna untuk membuktikan bahwa arah revisi ini untuk kepentingan rakyat dan bukan hanya untuk kelompok tertentu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.